Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castisus Pasti Seru. Nah, hari ini kita ngobrol lagi dengan temen gue anak IKJ juga yang jadi dosen di IKJ dan juga editor sinetron maupun layar lebar. Kusen Doni. Gue pernah hidup sama dia lama di Studio 41 ya, dan numpang hidup sama di Studio 41 dulu. Kita tidur di lantai setahun lebih dan ya. Tapi lantai 2 kan. Lantai 2, jadi kayu adem. Kayu. Tapi pakai AC. Lengkap, TV ada, player ada, ya kan, untuk nonton bokep. Ada bokep. Ya, kisah lalu lah itu. Ya di mana teman-teman ya banyak ngumpul di situ ya, Malau, terus si Jimmy Upstairs, terus si ya banyak teman-teman kita, Reza Asum gitu. Dan gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Badan tambah subur aja kan. Ini salah satu teman gue di angkatan gue yang masih mau membagi ilmunya di IKJ jadi dosen. Emang dulu niatnya jadi dosen? Atau Enggak ada. Terus lu kenapa mau kecemplung jadi dosen? Gue gak heran juga ya. Waktu itu ditawarin sama almarhum Pak Khalid Arifin kan. Nah, ngebantu lah gitu. mata artistik kan Pak Khalid. Itu bantu untuk ya kayak asisten lah gitu. Tapi masih kuliah kan. Iya, iya. Gue sama Ale ditawarin untuk bantu di sejarah film dunia dulu. Ya, acara film dunia ya. Ya. Nah, terus ya udah terima aja. Dan ternyata setelah itu kan memang apa ya? Jadi waktu itu di IKJ yang generasi paling muda pengajar gitu. Dan mau, gue tekanin lagi yang mau jadi pengajar itu. Ya. Ya. Di atas gue itu yang gue inget ya, itu Mas Arya Agni. Iya, sedikit, makanya gue lagi kan cukup sedikit yang mau balik setelah ke itu kampus. Makanya sebenarnya kalau di generasi kita nih, gue sama Ale di situ paling tua sebenarnya. Ya paling tua, ya Dedi ngikut lah, Dedi. Setelah gue baru Dedi, Fajar. Tuh setelah gue sama Ale sebenarnya. Nah, iya tadi kan sebenarnya kayak obrolan lo mungkin sama Badrus atau sama mungkin sama yang lain atau sama Paniko gitu yang ya udah kayak jalan hidup aja. Kalau tadi Paniko bilang ketika kita serius di situ fokus gitu ada aja sebenarnya. Iya, ada aja. Kayak karena kan waktu lulus teman-teman gue pada produksi apa kan. Iya. Lu sekolah aja ya, lu sekolah. Enggak ngajar kan. Iya, ngajar. Dengan apa namanya? Dengan gaji yang mungkin kalau bisa dinilai dengan angka lah ya. Iya, tapi kalau mau dibandingin gitu ya, kalau teman-teman gue udah kerja gitu, jadi asisten atau jadi apa, syuting gitu. Kalau mereka sebulannya kata megang 5 juta, gue mungkin seperempatnya sendiri dulu. Segitulah maksudnya gaji gue waktu itu. Nyatanya ya apa hidup-hidup aja gitu. Ternyata rezeki sama penghasilan itu beda. Rezeki dengan penghasilan. Oke, lo jalanin akhirnya kan waktu zaman itu nggak kepikiran lah ya. Kepikiran kita kuliah dulu adalah syuting aja, berkarya syuting. Yang mau jadi dosen itu kalau Ale gue nggak kaget lah kalau kayak Ale kayak lo gitu. Tapi apa namanya akhirnya ketika udah puluhan tahun itu akhirnya teman-teman juga di dunia film ini nggak sebatas begitu aja. Akhirnya para dosen-dosen kita akhirnya juga mengejar title kan, harus karena ada persyaratan itu kan, harus S3 format apa harus S2, harus S3. Ya sekarang jangankan yang S1 ya, misalnya atau D3. Bahkan sekarang SMK aja tuh dituntutnya guru-gurunya kan juga S2. Jadi ya apalagi yang kita yang ngajar di perguruan tinggi kan. Iya. Nah ini Don, yang jadi pertanyaan gue, nggak apa-apa ini sedikit kayak serius saja. IKJ itu kan cuma melahirkan dulu angkatan kita kan masih belum ada S1 ya, D3 doang ya, itu angkatan 95. Setelah itu baru ada S1 lah, populer S1. Nah sekarang dunia film di Indonesia sendiri kan pengajar-pengajar lama itu kan nggak ada yang bertitel sampai S3. Nah itu akhirnya ketika mengejar S2 dan seterusnya itu dia harus ngambil ilmu apa? Tetap di film atau gimana gue nggak? Jadi kalau ya ini kan sebenarnya yang apa ya carut marutnya
pendidikan Indonesia ya, termasuk pendidikan S2 sebenarnya. Ya jujur aja S2 itu sebenarnya lebih cenderung wawasan. Ya mungkin kalau kayak Anandi itu yang ngajar yang di komunikasi mungkin agak beda ya. Jadi kalau yang seni sebenarnya dapetnya cuma wawasan sih. Wawasan dapetnya. Ya makanya wawasan budaya, khusus film itu kan nggak ada kan. Kalau di luar ada, kalau di luar ada. Di luar ada. Nah, kalau gitu, yang misalnya kayak gue dulu di ISI Solo ya, film itu istilahnya mayor gue. Mayor gue film. Jadi program studinya seni gitu. Jadi, nah itu yang jadi sebenarnya itu jadi kayak cuman persyaratan formalitas sebenarnya akhirnya. Ya, formalitas saja ya, karena mau khusus juga enggak. Kayak gue sekarang misalnya nerusin S3 ya program studinya seni. Tapi gue ngambil kebetulan disertasi gue tentang dokumenter kalau gue. Dokumenter khusus juga masih ada lah, masih terikat ininya. Nah, lo melihat perkembangan dunia digital saat ini, Don. Kalau ke zaman kita itu kan, makanya gue sempat ngomong gitu ya. Gue nyesel nih sekolah gitu. Ternyata sekarang itu dunia broadcast itu kalau ngomongnya cukup murah kan, Don. Dulu kita kan gila mati-matian. Sekarang aplikasi editingnya udah begitu. Mau belajar kamera murah. Zaman kita dulu gila mahal banget. Lu lihatnya gimana sekarang? Ataukah apa ya? Maksud gua masih perlu nggak sekolah khusus kayak gini? Karena menurut gua semua tuh orang udah bisa praktek dengan sendirinya gitu. Kampanye gini sih, mungkin gua analoginya. Kira-kira semua orang yang nyetir bisa jadi pembalap. Pembalap nggak? Oke. Kali analoginya ke situ. Ya. Ya oke, misalnya jangankan kok beli mobilnya, mungkin banyak orang sanggup ya. Sekarang simulasi yang bentuknya mobil aja bisa ada, lo bisa sewa gitu kan. Mobil apa aja ya. Nah, ya sebenarnya sama. Maksudnya menurut gue ya semua di bidang seni, mungkin di banyak bidang ya. Buat gue pendidikan tetap penting karena ada faktor yang lo gak bisa dapetin bahkan di YouTube. Ya. Terutama pertama misalnya kayak ngomongin sistematika pemikiran dari satu ilmu gitu. Ya. Mungkin sejarah pemikirannya, sistematika pemikirannya. Nah itu di YouTube mungkin ya orang mungkin kalau tips-tips untuk membuat film ya bisa aja. Ya. Gitu. Karena gue pernah ngobrol sama lu berapa tahun yang lalu. Ketika lu mulai jadi ngajar, Don, ada beda nggak angkatan kita dulu dengan anak-anak yang milenial lah, gue ngomongnya tuh apalah itu menurut lu gimana? Masih sampai sekarang masih seperti itu? Karena kalau kita dulu yang belajar bener tuh emang dijujelin teori. Sempat lu ngomong wah, sekarang pengennya langsung syuting gitu. Itu gimana? Dan emang begitu sampai sekarang ataukah lu punya trik khusus nih untuk anak-anak begitu? Sebenarnya enggak sih trik. Ya. Intinya kalau gue cuma menerapkan apa yang ada di Quran itu kan ada yang apa? Janganlah mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan. Ya. Gue lupa Quran apa hadis. Nah, akhirnya ya gue melakukan hal itu gitu. Jadi maksudnya gini, ketika gue ngomporin mereka misalnya gue ngomporin mereka, kenapa lu nggak bikin film setiap hari sih? Ya, karena dengan kemudahan tadi. Iya, karena kan misalnya kayak di kelas tuh gue biasanya suka tanya gini, lo ada nggak yang handphonenya itu cuma bisa SMS sama main telepon? Ya. Rata-rata kan nggak ada. Nggak ada, semuanya udah ada perangkat videonya, ya. perangkat video, perangkat foto gitu. Ya. Lo kenapa nggak motret tiap hari atau kenapa nggak bikin film tiap hari? Berkarya terus lah ya. Berkarya terus logikanya. Editing juga gampang alatnya. Karena gue pernah melakukan itu waktu gue diajak Fauzan Rizal, dia punya materi, gue ngedit tuh film-film eksperimental. Ya, jadi
apa yang lo lakukan dan terhadap apa namanya ya anak-anak sekarang ini dengan melihat kondisi saat ini? Ya kalau gue sih sekarang gue selalu ngasih semacam tips gitu kali ya. Ada 3+1 kalau gue nyebutnya. 3+1 tuh gini. 1, lo harus baca apapun. Ya artinya apapun tuh ya jangan baca WA atau SMS doang. Itu baca juga. Tapi maksudnya ya entah buku, entah fiksi, berita, fiksi, berita gitu. Karena tulisan itu ternyata kita bisa mempelajari sistematika pemikirannya orang lain. Oh, oke. Ya kan, maksudnya dengan cara dia menyusun kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf gitu. Yang kedua nonton film. Nah yang ketiga harus bikin filmnya. Iya. Makanya kenapa gue selalu praktek lah ya. Praktek. Gue ngomporinnya gini, Chan. Emang ini gue kalau pakai istilah-istilah gue kadang-kadang suka pakai istilah yang ekstrim gitu. Yeah. Emang kitab suci mana yang tidak memperbolehkan bikin film cuma semenit? Atau 2 menit atau 3 menit? Itu kan pernah terjadi di film pendek. Ya kita kasih sebutin lah. Waktu itu kan sempat di inilah yang gitulah. Nah, sementara teknologi lo ada, teknologi lo memudahkan lo gitu. Terus teknologi untuk eksebisinya pun juga istilahnya cukup mumpuni sekarang kayak YouTube dari motion gitu. Nah sekarang kenapa lo nggak melakukan itu 3 hal tadi gitu? Nah sebenarnya plus 1 lagi, Chan. Satunya apa? Plus 1 lagi tuh nulis. Oke. Jadi gue mengibaratkan membaca sama menonton film itu kayak kita makan. Oke. Segala sesuatu yang kita makan itu kan harus kita keluarkan. Yang kita baca, yang kita tonton. Oke. Ya kalau kita makan sesuatu aja kan kalau nggak jadi keringat jadi tai udah. Terus dua-duanya harus dikeluarin. Jadi kencing. Jadi kencing gitu. Ya kan. Nah hal-hal kayak gitu kan itu juga ternyata di dalam ya berkesenian ataupun berkarya gitu ya. Itu memang juga berlaku kalau menurut gue. Lo harus tumpahin. Tumpahinnya pakai apa ya? Lo bikin karya atau lo setidaknya menulis tadi. Dua-duanya adalah kita mencoba untuk mengkonstruksi ciri khas kita sebenarnya. Mungkin awalnya imitasi, kita mengimitasi, kita nyontek-nyontek gitu. Jadi lama-lama bagaimana lo bisa punya identitas sendiri punya identitas sendiri. Makanya gue bilang, kenapa kok pola penulis itu dia juga baca tulisan orang lain? Karena dia akan mengumpulkan kosakata, kosa kalimat, kosa paragraf. Nah kalau gue ganti istilah gue, ketika lo nonton film, ya lo mengumpulkan kosa shot, kosa scene, kosa sequence gitu. Jadi dari hal-hal yang mungkin awalnya kita suka dengan misalnya scene-nya si Nolan, scene-nya Spielberg sih, kita coba tiru gitu. Lama-lama kan kalau terus juga kita jadi kita punya identitas sendiri. Ya kalau kata siapa Tan Malaka kan terbentuk akhirnya terbentuk gitu. Terbentuk. Gitu. Nah, itu yang selalu gue coba dorong gitu. Nah, artinya ketika gue mendorong kan bukan gue pernah melakukan. Iya. Gue harus pernah melakukan dulu. Betul. Apalagi sekarang kan bisa gue bilang hal yang murah. Benar nggak? Karena kamera lu udah punya dari handphone. Kalau zaman kita dulu kan harus menyewa. Minjem apalagi kalau nggak nyewa minjem pun kata lu apa? Kalaupun dia cemberut diminjemin. Ada soalnya teman kita dipinjemin cemberut. Gue baru ingat. Bener nggak arahnya ke situ? Oke, rahasia. Yang kedua editing itu kalau dulu kan mau tidak mau menyewa lah, dan kalau editing harus nyewa, kalau kamera masih minjem karena kalau nebeng kapus dan nunggunya berapa lama? Nunggu berarti sekarang bisa. Jadi intinya saat ini tidak ada alasan teman-teman yang untuk tidak berkarya karena kan semua sudah tersedia dengan cukup murah. Makanya kalau gue sering ledekinya kan gini,
Masa lo kalah sama seniman TikTok sih gue. Seniman TikTok. Ya benar. Mereka berani loh, maksudnya. Mereka berapa sih, semenit ya? Semenit. Bahkan ada yang sampai 3 menit mereka bikin. Dengan shot macam-macam lah ya. Yang nggak gue pakai itu kadang-kadang teknologi ini bikin gimana ngedit ya, kadang-kadang banyak efek yang gratis lah kasarnya udah. Nah, makanya sebenarnya pendidikan itu kan sebenarnya kayak merangkum pengalaman, pengetahuan yang udah diolah puluhan mungkin ratusan tahun. Mungkin kalau film ya mungkin puluhan tahun. Diolah puluhan tahun. Dan kemudian mana yang kira-kira kita dalam tanda petik kita bisa tiru awalnya, atau mana yang bisa lagi kita mungkin sukai, kita mungkin cocok gitu. Nah, karena bagaimanapun, misalnya gini, ini contoh aja Dan. Jadi gue sempat ditanya, kan sebenarnya kalau layar lebar gue cuma 2 film layar lebar ya. Filmnya John Rantau sama filmnya Sidi Saleh. Yang pertama judulnya Dilarang. Pertama sebenarnya yang rilis itu kan sebenarnya yang rilis pertama ya. Tapi kalau produksi awal sebenarnya malah filmnya Sidi. Yang rilis pertama tuh Wage. Rilis kedua tuh habis Wage itu Paikau nyanyi Sidi. Terus Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Nah yang terakhir tuh sebenarnya itu produksi awalnya banget dari Sidi. Judulnya This Is Not a Love Story. Akhirnya nggak sempat tayang karena keburu COVID kan. Akhirnya masuk di platform. Nah yang unik gini, kenapa selalu gue menyebut satu pendidikan atau sebenarnya keilmuan ya buat gue. Karena gini, mungkin buat gue gini. Kadang-kadang kan orang sering membenturkan harus sekolah atau enggak. Buat gue, lo gak harus sekolah tapi lo harus belajar. Gitu. Jadi ada dua metode yang kemudian gue terapkan. Karena gue bilang misalnya sama mahasiswa gue bilang, gue kalau sama John Rantau itu gue sebenarnya jadi editor sampai di titik Rafkat 1. Itu pun gue harus pelajari berulang-ulang kan, berulang-ulang yang istilahnya seleranya dia kayak gimana sih, itu kan juga gak gampang. Setelah itu Rafkat 2 dan seterusnya biasanya John akan duduk bareng gue kayak operator lah gitu. Ya sebenarnya no problem. Karena kan yang gue tawarkan di situ jasa. Gitu. Ya masa gue kalau bercanda aja gini, ya masa gue nggak seneng sih kerjaan operator dibayarnya editor. Tapi juga sebenarnya nggak serta merta kayak gitu ya. Artinya kadang-kadang kalau misalnya mungkin John mentok, ya gue tetap harus bisa bantu memberikan jalan lah ya. Kalau cuy diginiin gimana John? Nah kadang-kadang atau misalnya kalau John, gue kayaknya males John, lu kerjain dulu deh yang sini nih. Nah itu kadang-kadang gue olah sendiri. Nah itu kan butuh ilmu. Gitu. Manajemen otak, manajemen editing lah. Nah itu kejadian justru malah waktu filmnya Sidi, yang awal tuh yang This Is Not Love Story. Film itu diedit gimana pun, waktu itu masih pakai continuity cutting ya. Gak masuk kan. Gitu. Rasanya tuh istilahnya gak kena. Jadi sampai Rafkat 3, Sidi sama produsernya sebenarnya suami istri. Sekarang mereka di Kanada. Si Tekunji sama Irina. Nah, Irina itu salah satu pemain juga di film ini. Mereka bilang gini, serah lu Don, mau lo apain deh. Lah, lu ke Sendoni, lo tau lah mau diapain. Pikiran gue pertama adalah, gue cuma bilang gini, boleh nggak gue bikin hard cut tuh maksudnya potongannya kasar. Potongan kasar tuh kalau di editing
secara keilmuan cuma ada 2. Ada jump cut atau dynamic cutting. Selalu gitu. Akhirnya rough cut 4 itu gue bikin. Jump cut, gue bikin dynamic cutting. Potongannya kasar lah. Bahkan gue juga dapat ilmu dari John gitu yang bikin cross cutting gitu ya. Yang harusnya berurutan, gue bikin cross cutting gitu. Ternyata mereka suka. Ya, rasanya jadi berasa dapat gitu. Nah, menurut gue hal-hal kayak gitu lo belum tuh dapat di YouTube. Betul. Karena gini nih salah satu yang selalu gue omongin, ya gue apalnya coba itu doang sebetulnya. Satu bahwa yang di Pak Sumarjono ya, Pak yang mengatakan bahwa dasar seni sebuah film itu kan editing. Itu dari Pudovkin. Dia maksudnya yang nyampaikan waktu itu Pak Sumarjono. Maksud gue, tadi memang benar karena editing itu bisa ngerombak semua cerita. Editing bisa ngancurin, bisa juga memperbaiki. Benar nggak ada? Yang lu praktek lah, dong praktek. Karena gue nggak pernah syuting di film nih. Dia pernah sih jadi land producer. Ya sebenarnya makanya apalagi lo mau jadi sutradara ya. Ya sebenarnya yang sering kali dilupakan sama banyak orang nih, ya termasuk kayak gue sekarang lagi nekunin keilmuannya dokumenter lah gitu. Film tuh ada. Isinya apa? Isinya adalah ilmu yang lain. Ya suka nggak suka, makanya kalau di bagian pengajaran gue di awal banget tuh, keilmuan yang lain tuh apa? Setidaknya gue bilang, lo belajar tentang keilmuan manusia. Secara sosial maupun humaniora lah. Ya lo harus belajar filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sastra gitu ya. Komunikasi, politik. Nah, karena itu yang akan jadi isinya film. Nah, yang sering orang lupa bahwa film itu sendiri ketika sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan udah masuk 100 tahun lebih, dia jadi keilmuan sendiri. Sehingga dia menciptakan semacam pakem-pakem tertentu. Makanya dalam keilmuannya, misalnya kalau di editing ada namanya continuity cutting, ada dynamic cutting, ada jump cut gitu. Itu kan sebenarnya pakem-pakem parallel editing gitu. Nah, ya bahkan misalnya gini, apakah itu harus apa istilahnya, harus kaku gitu? Enggak, tapi minimal kita tahu bahwa sebenarnya kita punya perangkat-perangkat itu ketika kita mau berkarya gitu. Karena sebetulnya menurut gua ketika itu masih berbentuk naskah, skenario itu sebetulnya sudah bisa dihayalin kan, dibayangkan bahwa editing itu nanti begini. Jadi editing tuh bukan setelah syuting baru mikir kan gitu. Betul. Iya kan? Ya sebenarnya gini, kalau dalam pembuatan film kan sebenarnya ya memang nggak ada aturan harus kayak Hollywood misalnya, atau kayak yang pakai aturan baku gitu. Ya cuma kan nggak semuanya diproduksi juga tanpa skenario misalnya, atau semua diserahin ke editor gitu. Model kayak pembuat film dokumenter sekarang kan yang penting syuting. Kalau istilahnya teman gue Ari Aristo, istilahnya syuting sapu jagat. Habis itu kasih ke editor. Akhirnya yang bikin cerita siapa? Editor. Untuk nulis skenario ngapain kan? Dia cuma nge-shoot aja lah, nge-shoot. Itulah makanya pentingnya, karena gini, makanya sebenarnya obrolan kita itu sebetulnya kegelisahan gue juga sih, Don. Gue sering nanya dengan si A, si B, tahu nggak editing? Selalu ketika gue tanya anak-anak muda ini, ketika gue tanya editing, dia selalu berbicara tentang alat. Gue di kampus menggunakan alat ini. Jadi bukan berbicara teori, dia nggak kenal teori editing ternyata tuh. Tapi dia mengenalnya alat. Akhirnya ya langsung praktek, langsung syuting, tukang syuting lo ngomong dulu. Nah, maksud gue kondisi saat ini itu, ya maksud gue gini, gue mau nyambungkan bahwa di dunia televisi itu sudah penontonnya sangat turun jauh.
bahkan terjadi PHK di mana-mana. Di dunia film pun kalau gue ngeliat di dunia TV nyambung ke sinetron misalnya. Sinetron juga yang menguasai kan PH-nya cuma itu aja. Dan mau diputar di mana. Terus film juga begitu. Tapi dengan mudahnya platform-platform sekarang ini, apakah itu yang gue nyambungin, perlu nggak sebetulnya gimana ya ngomongnya? Maksudnya penting tidaknya keilmuan ini lagi yang gue bilang tadi itu. Lalu lu contohin tadi dengan pembalap lah, mau jadi pembalap, gitu. Maksud gue minatnya masih banyak nggak sih orang sekolah di dunia broadcast ini melihat kenyataannya sekarang, atau ada penurunan atau biasa-biasa aja? Mungkin gue nyebutnya kalau sekarang kita nggak usah pakai dikotomi broadcast film apa ya, lebih cenderung pendidikan audiovisual lah. Audiovisual, oke. Menurut gue masih banyak. Masih. Okay. Karena satu juga memang di dunia kerjanya masih ada yang memang membutuhkan ijazah. Betul. Gitu. Tapi di sisi lain juga, kalau gue salah satu orang yang nggak percaya bahwa Gen Z itu seperti yang dikonstruksi di media sosial. Buat gue Gen Z sama Gen X gue gitu, zaman kita gitu, sama aja. Ya buat gue, yang malas ya malas, yang rajin ya rajin gitu. Gak ada urusan deh. Tergantung personal lah, mau lu mau kemana ya kan. Kalau buat gue kan terlalu dikonstruksi banget gitu. Gen Z istilah Gen Z ini gitu. Ya buat gue nggak fair aja buat mereka, karena ya gue di mahasiswa gue gitu rata-rata memang ya yang istilah yang rajin juga ada, yang maunya bikin film aja ada. Zaman kita juga begitu kan? Iya, ada kan sama aja. Iya, sama aja. Atau misalnya pokoknya yang demen banget baca buku gitu ya. Baca ya model teman kita Ale gitu ya. Ada juga gitu. Maksudnya akan selalu ya memang generasi begitu. Generasi buat gue ya sama aja. Sama aja. Cuma saat ini mungkin ya karena kita ngelihatnya semua apa yang di zaman kita cukup mahal dan sangat susah kita punya, itu sekarang kan cukup mudah di genggaman tangan. Nah, kalau editing di genggaman tangan, kamera genggaman tangan, jadi kan. Nah, mungkin kalau bedanya ini juga gue ngerasain kadang-kadang, apalagi kalau misalnya lagi penelitian gitu. Gue tambahin, medianya juga sangat. Dulu kita punya selesai syuting film, kita edit sehari di film, mau diputar kemana? Iya. Sekarang lu punya. Jadi kalau sekarang nih, gue ngeliatnya juga gini, maksudnya akhirnya ya ini sebenarnya kalau menurut gue bukan cuma Gen Z, sebenarnya akhirnya kayak gue juga ngalamin gitu ya. Sebenarnya mental yang memang kebentur tuh mental. Jadi gini, kalau zaman dulu kita mau dapetin informasi apa, kita nelusurin dari buku, Chan. Iya, kita baca. Sehingga secara nggak sadar sebenarnya kita dapat informasi yang nggak kita butuhkan pada saat itu. Karena kita wajib baca semuanya. Kalau sekarang kan kita klik Google ya dapat intinya, bisa dapat intinya doang. Kalau sekarang sebenarnya mentalnya itu berubah karena adanya keyword itu. Iya. Keyword. Jadi misalnya gini, gue kasih contoh. Lo ngomong tentang film history gitu, sejarah film. Maka dia akan misalnya anak-anak ini dia akan mencari hanya yang mereka butuhkan saja. Gitu. Itu gue ngalamin juga, Chan. Iya. Dengan adanya kayak gitu kan enak tuh. Iya. Cuma karena kita bentuknya masih ada baca, kadang-kadang ya kita nelusurin pakai tetap ada yang bacanya gitu. Iya. Tapi hal kayak gitu berubah loh. Gue baru merasa aja. Iya gitu. Benar sih. Dulu kita untuk tahu poin di buku itu harus kita baca semua. Sekarang kan yang lo bilang tadi, keywordnya dapat ya udah. Iya. Yang lo cari ini kan ya udah itu aja. Padahal di dalam buku itu ya banyak namanya ya. Ya informasi yang nggak pernah kita butuhkan tapi jadi informasi tersendiri. Makanya kayak model ChatGPT ya, AI itu. AI. Akhirnya gue ngeh juga akhirnya. Ya. Kalau kita nggak memahami gini. Sebenarnya AI itu kalau gue cenderung kayak asisten.
kalau kita perlakukan dia sebagai soko guru gitu, salah kalau buat gue. Asisten. Artinya kita harus punya ilmunya dulu. Ya. Jadi ketika misalnya gue mau nulis, waktu itu gue mau nulis scene dan sequence. Ini kan, jadi kalau gue nulis Chan sebenarnya, gue nulis itu hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Yaitu misalnya tentang scene dan sequence. Scene mungkin orang bisa mendeskripsikan gitu ya. Sequence. Semua orang bisa beda-beda. Nah, ketika gue menulis jurnal tentang itu, udah jadi sebenarnya tulisan. Cuman gue ada yang ganjel gitu, apa ya? Nah, ketika bisa dapat ChatGPT arisan, gue coba masukin, kira-kira ternyata salah satu yang kemudian muncul adalah fungsi. Itu gue belum masukin. Oke. Gitu. Jadi kayak orang pengingat, jadi asisten gitu. Ya itu kayak penulis tadi juga udah mempraktikkan itu ya. Udah mempraktikkan itu. Ya artinya, tapi kan artinya si penulisnya itu kan memang udah menguasai keilmuan penulisnya. Jadi dia bener kata lo, gue baru juga jadi asisten gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau menurut gue ya adik-adik kita gitu yang mau, bahkan mungkin kita sendiri ya, atau teman-teman kita yang harus diingatkan hal-hal kayak gitu. Esensinya, esensi maupun substansinya. Misalnya kalau ketemu teknologi baru, itu harus seperti apa menyikapinya. Karena ini contohnya misalnya digital. Kalau buat gue, Chan, teknologi digital itu teknologi yang nggak enak, Chan. Kenapa? Satu, itu tahun 2000-an lah kita sempat bahas. Kita ketika ketika anak-anak IKJ sangat kesal dengan digital ya, waktu film Bintang Jatuh ya, sampai wow, kita harus pakai film nih, kalau nggak pakai bahan baku film bukan film apa gitu. Gini, satu ya, teknologi digital itu teknologi yang menggabungkan peristilahan-peristilahannya. Itu peristilahan film ada, peristilahan video ada. Akhirnya campur aduk. Ya misalnya kayak alat ini. Kalau dia jadi kalau dia alat perekam, gambar bergerak. Shutternya masih shutter speed atau shutter opening? Sementara kalau lo ngomong film shutter opening. Kalau ngomong foto shutter speed. Dua-duanya ada. Atau misalnya di film mana pernah kita mengenal yang namanya white balance? Nggak ada. Sekarang white balance. Bahkan foto pun pakai white balance. Nah gitu. Nah yang sebenarnya nggak disadari sama banyak orang adalah teknologi digital itu sebenarnya adalah alat yang teknologi yang memudahkan, bukan mudah. Memudahkan. Enggak. Memudahkan, bukan mudah ya. Karena sebenarnya banyak aspek-aspek yang harusnya kita lakukan kalau zaman dulu, kita lakukan saat produksi. Ini kita lakukan waktu di pasca produksi. Jadi sebenarnya kalau secara sistemnya itu cuma mindahin ranahnya doang. Dari biasa permasalahan di produksi, sekarang dipindah di pasca produksi. Jadi teknik lo ajar itu habis. Kayak gitu. Makanya sekarang emang lo kira pasca produksi untuk film murah? Mahal. Untuk warna, ngecas warna. Ya warna, ya nanti DCP lah. Itu mahal. Tetap mahal juga. Mahal. Iya. Bukan, mempermudah, bukan mempermurah sebetulnya. Mempermudah produksi. Iya. Tapi di paskanya lu habis. Bener juga sih, baru kepikiran gue. Iya, jadi banyak, ya istilahnya
di waktu produksinya mungkin ada hal-hal yang dimudahkan. Iya, dimudahkan. Ya. Tapi sebenarnya itu harus tetap, kalau lo mau sesuai sesempurna yang kita bayangkan ya lo mahal di pascanya lo harus pasca lo berapa lama. Iya. Gitu. Walaupun pasca sekarang juga udah banyak ya, maksudnya udah di banyak dipermudah juga lah. Mudah juga. Tapi harganya kan mahal juga. Tapi teknologinya murah juga. Teknologinya yang mahal. Jadi sekarang lu melihat perkembangan dunia audiovisual gimana? Terutama di film lah kalau lu melihat sekarang. Kalau film udah cukup bagus belum? Ya kalau jujur aja ya, kalau misalnya kita ngomongin keniscayaannya bagus, dalam artian produksi banyak gitu ya. Banyak. Ya maksudnya plus minus tuh selalu ada lah ya. Iya. Gue juga nggak mau ngejudge misalnya gini, karena kan banyak PH-PH yang narik misalnya teman-teman dari komika gitu. Iya jadiin ya nyatanya mereka juga bisa nyetak duit kok. Iya, nyatanya duit, karena ujung-ujungnya duit. Iya. Ya masa ya kita mau laris atau enggak kan gitu. Iya. Nyatanya laris lah salahnya. Nyatanya laris ya, kita nggak bisa pungkirin itu. Nggak bisa pungkirin, nggak bisa nutup mata. Iya. Tapi apakah semuanya laris? Nggak juga. Enggak juga. Gitu. Ya. Kan sama juga dengan misalnya film horor, semua orang bikin film horor. Emang semuanya laku? Nggak juga. Nggak juga. Gitu. Jadi yang jelas sih kalau gue ngelihatnya gini, kalau di Indonesia ini, gue waktu itu pernah ngobrolin tentang apa yang KKN nih, desa KKN. Waktu itu yang masih nembus sekitar 9 jutaan lah. Jadi gue bilang gini, KKN 9 juta. Ini gue bukan dalam konteks mendiskreditkan atau apa ya, tapi gue justru mau mengangkat dalam arti gini. KKN 9 juta, kedikitan lah. Maksud gue perbandingannya dengan penduduk Indonesia. Oh. Kalau kita katakanlah direken 270 juta